Welcome to Black Hole Spoiler. Bab 25. Puncak Gagak Surgawi. Saat ini tidak hanya tetua pertama, tetapi yang lainnya juga mencoba membaca pikiran Li Jie. Jika membunuh Sui dapat berkaitan dengan keberuntungan, maka itu juga karena kesombongannya sehingga Li Jie dapat menyelinap menyerangnya. Nasib tidak dapat diprediksi dan seseorang terkadang bisa beruntung. Namun hutan kekacauan hati tidak seperti itu sama sekali. Enam tetua menyadari bahwa selama 100.000 tahun terakhir, tidak ada seorang pun dari generasi muda yang berhasil melewati semua level. Kecuali orang itu adalah level para gen berbudi luhur. Ditekan oleh tatapan enam tetua, Lindungmu dan Nanuhairan berkeringat menggantikan Li Jie. Para tetua yang terhormat, hutan kekacauan hati dimaksudkan sebagai cara untuk menguji pikiran mereka yang telah masuk. Itu tidak bisa dianggap sebagai tes kekuatan kultivasi. Selama kemauan spiritual seseorang cukup, maka dia dapat melintasi seluruh hutan. Itu tidak ada hubungannya dengan kultivasi seseorang. Kata Li Jie menanggapi pertanyaan tetua pertama. Tekad spiritual fanamu lebih kuat dari bangsawan kekaisaran. Tetua Xiong dengan sedih berseru. Li Jie mengerutkan alis dan berkata, Tetua, kekuatan spiritual tidak ada hubungannya dengan kekuatan kultivasi. Pencapaian kultivasi yang tinggi tidak sama dengan kemauan yang kuat. Selama berapa abad, banyak makhluk tercerahkan dan raja surgawi. Karena tekad mereka tidak stabil, telah mengalami kematian yang menyedihkan karena penyimpangan Ji. Tetua Xiong diam-diam mengkritik Li Jie. Li Jie tidak sabar berkata, Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Mendengar jawaban dari Li Jie, tetua Xiong diam-diam mengkritik Li Jie. Li Jie dengan tidak sabar berkata, Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Jika tetua ingin terus berpikir bahwa aku berbohong, maka kau dapat pergi ke gerbang 9 sen iblis dan memverifikasi kebenarannya. Melihat Li Jie kehilangan kesabarannya, tetua Xiong memutar matanya dan badai akan segera terjadi. Tetapi tetua pertama terbatuk dan menyelah. Kami akan membiarkan ini berlalu juga. Lalu bagaimana dengan pernikahanmu dengan Putri Li? Meskipun mereka tidak puas dengan penjelasan Sui dan hutan kekacauan hati, yang terpenting adalah pernikahannya. Sekte kuno dupa pembersihan dan gerbang 9 sen iblis harus berjalan dalam aturan. Sekte kuno dupa pembersihan membutuhkan dukungan yang kuat seperti gerbang 9 sen iblis. Masalah ini kau harus bertanya pada gerbang 9 sen iblis sendiri. Itu bukan keputusanku. Kata Li Jie yang tidak lagi ingin melanjutkan percakapan ini. Dan dia tiba-tiba menjawab, diskusi telah berakhir di sini. Tetua pertama tidak punya pilihan selain menyerah. Mereka tidak bisa memaksa Li Suangyan untuk menikahi Li Jie. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk bernegosiasi dengan gerbang 9 sen iblis. Tetua pertama melanjutkan, Kau telah melakukan perbuatan besar untuk sekte ini. Menurut kesepakatan kami sebelumnya, apapun yang dijanjikan akan diberikan kepadamu. Tetua Xiong tiba-tiba menyelah. Tetapi tetua pertama dengan lembut memberi isyarat dengan lengan bajunya, memberitahu tetua Xiong untuk diam. Tetua pertama menatap Li Jie dan melanjutkan. Pertama, setelah kau mencapai tahap akumulasi fisik, kami akan memberi kau salep obat kelas raja. Kedua, untuk teknik fisik roda kehidupan dan istana takdir, kau akan dapat memilih satu metode kultivasi untuk masing-masing dari ketiganya. Tentu saja, kau juga dapat memilih teknik yang berbeda. Tetapi kau dapat memilih tidak lebih dari 3 panduan. Apakah kau puas dengan ini? Baiklah, tapi aku punya satu permintaan lagi. Li Jie mengangguk. Tetua pertama menjawab, Beritahu kami. Aku masih membutuhkan senjata, jadi aku ingin memilih harta karun kehidupan atau harta karun kebenaran. Li Jie menjawab. Tetua pertama setuju. Baik, dari harta karun kehidupan, harta karun sejati, dan harta karun roda kehidupan di bawah lantai 3, kau dapat memilih salah satunya.
Li Jie dengan hormat memberi isyarat tangannya dan kemudian berbalik untuk pergi. Dia berterima kasih karena diperbolehkan untuk memilih senjata. Tetua pertama memerintahkan Nan Huairen untuk pergi bersama Li Jie setelah Li Jie pergi. Setelah kepergian Li Jie, Tetua Xiong mengatakan, "Saudaraku, aku khawatir anak ini bermasalah. Dia mungkin mata-mata yang dikirim dari gerbang 9 sen iblis." "Bagaimana kau bisa mengatakan seperti itu, saudara Chao Xiong?" Tetua yang berbeda perlahan menggelengkan kepalanya dan tidak setuju. "Secara pribadi, aku tidak berpikir itu masalahnya. Gerbang 9 sen iblis saat ini berkali-kali lebih kuat dari kita. Mereka memerintah negara sapi tua dan sudah menjadi monster raksasa. Mengapa mereka perlu memata-matai sekte kita?" Saudara Sun berbicara dengan alasan. Kata seorang tetua setuju. Gerbang 9 sen iblis tidak perlu licik terhadap kita. Itu tidak pasti. Mungkin gerbang 9 sen iblis mengingini hukum merit kaisar kita atau bahkan hukum merit kehendak surga kita. Kata Tetua Xiong berbicara dengan sikap serius. Setelah mendengar kata-kata ini, sisa dari 5 tetua saling menatap. Tetua keempat Sun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Li Jie memiliki token kuno dupa pembersihan. Jika dia menginginkan hukum merit kaisar kita, dia hanya perlu membuka mulutnya dan kita tidak bisa mengatakan tidak. Mundur selangkah, jika gerbang sen iblis benar-benar menginginkan hukum merit kaisar kita, siapa di sini yang dapat menghentikan Raja Iblis Lunri dari sekte kita?" Seolah sepakat dengan para tetua lainnya, dan mereka merenung dalam hati. Jika gerbang 9 sen iblis benar-benar menginginkan hukum merit kaisar, maka mereka dapat memusnahkan semua sekte kuno dupa pembersihan. Jika Raja Iblis Lunri telah secara pribadi mengambil tindakan, tidak ada seorang pun di sekte yang bisa menghentikannya. Tapi pada kenyataannya bahkan tetua dari gerbang 9 sen iblis sudah cukup. Pada akhirnya Tetua Xiong dengan tenang menyatakan, "Saudaraku, aku merasa kita tidak boleh gegabah. Tindakan pencegahan diperlukan." Master Sekte lalu menjawab, "Ini harus dilaporkan ke Master Sekte." Tetua pertama secara resmi mengumumkan dia tidak menunjukkan perasaannya tentang topik itu. Tetua Xiong sedikit cemberut. Suaranya mengandung opini yang tidak menyenangkan tentang Master Sekte. Para tetua mengira kau adalah mata-mata dari gerbang 9 sen iblis. Setelah meninggalkan ruangan, Nan Huairen berbisik kepada Li Jie. Dia adalah orang yang tajam. Disiplin terbaiknya adalah memprediksi pikiran orang lain. Tentu saja, dia tahu apa yang dipikirkan 6 tetua. Mereka bisa memikirkan apapun yang mereka inginkan, kata Li Jie sambil tersenyum. Melemahnya sekte kuno dupa pembersihan bukan tanpa alasan. Meskipun keenamnya adalah tetua, kultivasi mereka tidak bisa lebih tinggi dari bangsawan kekaisaran. Lebih penting lagi, mereka tidak bisa bekerja secara mandiri dan membuat keputusan yang menentukan. Mengenai topik ini, Li Jie bertanya, "Bagaimana dengan Tetua Xiong?" Namun hari itu, ketika dia ingin menjadi murid utama, Tetua Xiong mendukungnya. Namun perilakunya hari ini sangat kontras dengan yang terjadi di masa lalu. "Hati-hati dengan Tetua Xiong," kata Nan Huairen melihat ke kiri dan ke kanan, lalu dia berbisik. Tetua kedua, Chao Xiong bersaing untuk posisi Master Sekte dengan Sekte Master saat ini, tetapi dia gagal. Kemudian dia ingin menjadi muridnya Leng Zizi, menjadi murid utama, tetapi dia ditolak oleh Master Sekte. Mengenai posisi Master Sekte, dia selalu menginginkannya. Bahkan jika dia tidak bisa naik ke posisi itu, dia akan berharap muridnya menjadi Master Sekte. Ditambah dukungan Chao Xiong termasuk Master Tamu. Aku mengerti. Jika aku adalah sepotong sampah, maka aku tidak bisa menjadi Master Sekte. Bahkan jika aku adalah murid utama. Jika aku memiliki hubungan dengan Li Xuanyan, maka itu akan menjadi masalah lain. Li Jie memahami maksud yang berlawanan dari Tetua Xiong. Nan Huairen menganggukkan kepalanya dan menambahkan, "Tetua Xiong selalu memperhatikan Master Sekte. Dia takut Master Sekte akan menerima murid utama yang jenius. Karena kursi murid utama selalu kosong, dia telah berdiskusi dengan tetua berkali-kali untuk mempromosikan Le Xingzi. Namun Master Sekte selalu menolak." "Ya, di mana Master Sekte?" Li Jie merasa aneh setelah dia bergabung dengan sekte tersebut. Dia belum pernah bertemu dengan Master Sekte Su Yonghun. Nan Huairen tidak tahu jawabannya.
Master Sekte tidak pernah tinggal di dalam sekte. Dia selalu berkultivasi di luar. Kenyataannya aku hanya bertemu dengannya beberapa kali. Dan Huaren mulai berbisik karena dia melihat orang-orang di dekatnya. Ada rumor di dalam sekte, Master Sekte dipaksa pergi oleh tetua. Tidak ada yang tahu secara spesifik. Singkatnya, ketika Master Sekte meninggalkan sekte, dia juga membawa beberapa pelindung dan memimpin. Li Jie mengelus dagunya dan menduga. Dari sini sepertinya ada banyak pertempuran internal di dalam sekte kuno dupa pembersihan. Tampaknya situasi sekte saat ini jauh lebih rumit daripada yang aku pikirkan sebelumnya. Ada yang bilang ada 4 faksi. Nan Huaren menjawab. Ada sejumlah pelindung dan pemimpin dengan Master Sekte. Beberapa pemimpin bersama Tetua Xiong dan mereka berharap Tetua Xiong akan menjadi Master Sekte. Kelompok lain memilih tetua pertama, sementara 4 tetua yang tersisa selalu netral. Tetua pertama juga ingin menjadi Master Sekte? Li Jie bertanya. Nan Huaren menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan oleh tetua pertama. Dia tidak mendukung Master Sekte sepenuhnya, tetapi dia juga tidak pernah bersaing untuk peran itu. Namun pengaruhnya besar di sekte. Dia mengontrol regu disiplin di sekte dan sangat ketat. Jadi mayoritas murid takut padanya. Dari kata-kata Nan Huaren, Li Jie memahami situasi sekte saat ini. Memikirkannya, Li Jie dengan ringan tertawa kecil dan tidak membicarakannya lagi. Puncak Gagak Surgawi adalah lokasi penting dari sekte kuno dupa pembersihan. Beberapa bahkan mengatakan bahwa itu adalah tanah terlarang. Tanpa diizinkan dari sekte master atau tetua, tidak ada murid yang bisa memasuki puncak. Juga, Puncak Gagak Surgawi adalah gunung tertinggi di semua sekte. Di atasnya ada bangunan tua berbentuk segitiga. Di sini terletak semua panduan teknik, harta kehidupan, permata, logam, dan segala sesuatu yang berharga dari sekte tersebut. Gunung itu sangat dibentengi. Ada penjaga setiap 3 langkah serta pos pertahanan setiap 5 langkah. Bahkan nyamuk pun tidak bisa melewatinya. Keseluruhan puncak juga dilindungi oleh para murid elit dan 2 tetua sekte bergiliran. Bagi sekte kuno dupa pembersihan, Puncak Gagak Surgawi terlalu penting. Hal-hal yang paling berharga dari sekte semua terletak di gunung ini. Selain itu, ada juga legenda tentang Puncak Gagak Surgawi. Dikatakan bahwa sebelum kenaikan Kaisar Abadi Mingren, dia diberkati oleh kehendak surga. Langit mengirimnya seekor burung gagak yang suci dari langit. Itu tiba di puncak ini. Dan Minran diajari oleh gagak ini. Inilah mengapa sekte kuno dupa pembersihan terletak di gunung ini. Sekian dulu untuk episode kali ini. Jika kalian suka dengan Emperor Domination, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan tunggu kelanjutan ceritanya hanya di Black Hole Spoiler.